Nah, di sini ada tabel di mana dari tiap komponen dan juga spesifik tabelnya. Ada tabel marking. Yang pertama ialah sambungan dari MCCB. MCCB di sini itu adalah ini MCCB itu ACK. MCCB di sini adalah ACN atau AC input atau AC input NFB, di mana NFB itu merupakan no fuse breaker berfungsi sebagai pembatas arus listrik dari beban lebih. Bila arus yang mengalir pada MCCB ini melebihi dari in atau arus nominal yang telah ditentukan, maka dia akan memutuskan arus ke beban, di mana arus yang diterima oleh ACN kan MCCB ini akan didistribusikan menuju ACK dan juga CHK, di mana ini CHK, di mana ACK atau AC input kontaktor di sini berfungsi untuk memutus arus yang bekerja berdasarkan kemagnetan, di mana pada inti magnetnya dipasang cincin hubung singkat yang berfungsi untuk menjaga arus kemagnetan agar kontinu, yang kemudian diteruskan ke ACL. Nah, selain diteruskan ke ACL, dari ACK ini juga diteruskan ke TB, di mana dari TB ini nanti dialirkan menuju SIP dan juga DCK. Untuk DCK itu apa dan SIP itu apa nanti akan dibahas. Untuk yang pertama, untuk yang selanjutnya kita membahas CHK. CHK atau charging contactor itu dia dalam kondisi normal dia itu close, jadi normally close, artinya dia terhubung meneruskan arus menuju AC/RC. Nah, di mana pada AC/RC ini terjadi band pass filter, di mana ia akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang telah ditentukan. Untuk rentang di sini itu pada 500 hingga 700. Kalau idealnya itu 700 GRMAS. Nah, setelah dari ACK, arus itu diteruskan menuju ACL. ACL itu apa sih? ACL itu AC input filter reaktor. Dia berfungsi melindungi inverter dari ketidakseimbangan daya pada power input dengan arus frekuensi yang tinggi dari ACL ditransfer menuju rectifier untuk diubah yang semula bolak-balik atau AC, dia diubah menjadi arus DC atau arus arah. Nah, dari ACL ke rectifier ini tidak langsung, jadi dia itu disambungkan ke TB dulu baru ke rectifier. Nah, setelah arus diubah oleh rectifier, kemudian diteruskan ke DCK, di mana pada DCK ini nanti ada dua output, yaitu DC plus dan juga DC min. Untuk marking 501A di sini dia itu menunjukkan bahwa pada kabel tersebut dia memiliki tegangan daya tinggi. Untuk yang 500 ini dia bersifat netral atau tidak bermassa. Setelah membahas routing kabel pada 3D layout, kita membahas menuju distribusi berat. Nah, di sini ada
gambar box dari PWM rectifier-nya dan juga tabel untuk tiap massa dan juga berat dari tiap-tiap komponen yang ada di PWM rectifier. Nah, PWM rectifier di sini menggunakan box yang berbentuk persegi panjang, menggunakan material mild steel dengan ukuran box panjang kali lebar kali tinggi, yaitu panjangnya dia 1234.600 mm, 1234,6 mm dikalikan 2325 mm dan 700 mm. 700.000 mm. Nah, di mana box PWM rectifier ini memiliki 6 buah mounting yang masing-masing sisinya atau depan belakang itu terdapat 3 buah mounting yang berjarak 110 cm dari tepi. Di mana mounting tersebut berfungsi sebagai penghubung box PWM rectifier dengan underframe kereta. Selain menjadi penghubung antara box dengan underframe, mounting menerima beban komponen yang diletakkan pada bagian dalam box. Akumulasi beban yang diterima oleh box tersebut terdistribusikan ke 6 bagian mounting. Maksudnya mounting tadi itu ini. Nah, dia itu ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk tabel datanya di sini, ini ada komponen yang ada pada PWM rectifier, mulai dari mode stack, ACL, ACK, ACN yang tadi semuanya telah saya jelaskan dengan masanya. Nah, di sini ada data berat, di mana dengan dikalikan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk distribusi beratnya, di mana semua ini dijumlahkan dibagi dengan 6, karena tadi kan mountingnya itu ada 6 bagian. Untuk hasilnya dia 906,0835 Newton. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, dengan sensor PID didapatkan keluaran PWM rectifier sudah menuju nilai yang diinginkan, yaitu mendekati 700 PRMS. Yang kedua, yaitu tipe kabel yang digunakan setiap komponen berbeda berdasarkan tegangan yang dibutuhkan, di mana semakin besar tegangan yang dibutuhkan, maka semakin besar pula luas penampang kabel yang dibutuhkan untuk mengurangi besar hambatan. Nah, pada desain 3D dapat memberikan informasi perkiraan panjang kabel sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu PWM rectifier menggunakan box yang berbentuk persegi panjang yang menggunakan material mild steel, di mana box PWM rectifier memiliki 6 buah mounting yang berfungsi sebagai penghubung box PWM rectifier dengan underframe kereta dan menerima beban komponen yang diletakkan pada bagian dalam box yang didistribusikan. Nah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri presentasinya mengenai 3D design, layout komponen PWM rectifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone. Cheers.